Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, terutama buat kalian yang bekerja di tambang. Nah, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang bagaimana cara kita merawat mobil LV atau kendaraan ringan. Tentunya kalian sudah sangat familiar sekali dengan yang namanya LV atau kendaraan ringan ini. Di video kali ini, yaitu video yang singkat ini, saya akan sedikit berbagi ke kalian atau merefresh ke kalian semua apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita mengoperasionalkan kendaraan tersebut. Simak terus video selanjutnya. Oke teman-teman, untuk menjaga kondisi mobil kita supaya tetap awet atau dalam kondisi prima, maka sebelum kita mengendarai mobil tersebut kita harus melakukan P2H. Teman-teman pasti tahu apa yang disebut dengan P2H. P2H adalah pemeriksaan harian sebelum kita mengendarai mobil tersebut. Nah, hal yang harus kita perhatikan saat P2H adalah kondisi bagian mesin kita. Kita harus memeriksa dan memastikan kondisi bagian mesin kita seperti air radiator itu harus kita pastikan dalam keadaan penuh atau terisi penuh. Nah, di radiator ini biasanya ada yang namanya yaitu reservoir tank. Ini adalah tabung cadangan untuk radiator. Nah, perlu kalian ingat pada saat kalian mengisi reservoir tank ini jangan diisi sampai penuh. Di sini bisa kita lihat di gambar ini bahwasanya untuk reservoir tank itu biasanya ada batas untuk pengisian air cadangan radiator. Jadi pada saat kita mengisi air cadangan radiator, perhatikan batas level maksimal pada reservoir tank. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang perlu kalian perhatikan lagi kondisi oli mesin kalian. Perhatikan kondisi oli mesin mobil kalian, terutama pada saat awal shift. Itu kalian harus benar-benar memeriksa dan memastikan kondisi oli mesin tersebut. Kita bisa melihat kondisi oli mesin tersebut dengan menggunakan stick oli. Nah, di sini kalian lihat juga ada batas atau dua garis untuk kondisi oli mesin kita. Untuk garis yang bawah itu menunjukkan bahwasanya kondisi oli mesin pada mobil kita dalam keadaan kurang atau limit. Dan yang kedua, pada saat kondisi oli mesin di batas level paling atas itu menunjukkan bahwasanya oli mesin kita dalam keadaan penuh atau kondisinya normal. Nah, untuk selanjutnya kalian juga harus memastikan kondisi air cleaner kalian. Pastikan kondisi air cleaner ini dalam keadaan bersih dan tidak rusak. Ini adalah salah satu komponen yang sangat penting sekali di mobil, karena jika air filter ini atau air cleaner ini dalam keadaan rusak, maka debu dari luar akan masuk ke dalam mesin kalian dan mengakibatkan kerusakan pada mesin kalian. Nah, yang gak kalah penting sekali yaitu periksa kondisi aki atau baterai mobil kalian. Untuk teman-teman yang menggunakan baterai atau aki basah, kita hanya perlu mengecek dari bagian luar kondisi air baterai kita. Jika kondisinya low atau berkurang, maka harus segera kita isi. Dan jika perhatikan lagi di terminal baterai itu mengandung kotoran atau jamur yang berwarna putih, maka harus kita bersihkan dengan air panas. Nah, untuk selanjutnya yang harus kita periksa di mesin yaitu kondisi tali kipas atau fan belt. Periksa benar-benar kondisi fan belt pada mesin kalian. Nah, karena jika kondisi fan belt ini sudah rusak, maka biasanya di mesin kalian pada saat di start atau di running dia akan berdejit. Selain kondisi rusak, biasanya yang menyebabkan kondisi fan belt ini berbunyi yaitu kondisi fan belt yang sudah kendor, bahkan juga bisa kondisi fan belt yang terlalu kencang saat kita adjust fan belt tersebut. Yang selanjutnya yang gak kalah penting sekali yaitu periksa kondisi sistem kemudi mobil kalian. Kondisi steering ini adalah komponen yang sangat penting sekali. Jika kondisi steering ini tidak normal atau steering berat, bahkan steering ada yang lari ke kanan dan ke kiri, maka segera laporkan ke mekanik supaya mobil ini segera diperbaiki. Dan kemudian
periksa juga kondisi rem mobil kalian. Di mobil ada dua sistem rem, yaitu rem kaki dan handrem. Periksa kondisi rem kaki apakah ditemukan kerusakan atau tidak. Kita juga bisa mengecek kondisi rem ini apakah normal atau tidak dengan melihat kondisi minyak rem yang ada di tabung minyak rem mobil tersebut. Jika di tabung kondisi minyak rem sudah berkurang atau bahkan habis, maka sudah dipastikan kondisi rem tersebut dalam keadaan bocor atau terjadi masalah. Nah, yang selanjutnya yaitu periksa kondisi lampu yang ada pada mobil kalian. Terutama buat kalian nih yang masuk malam atau shift 2, pastikan benar-benar lampu pada mobil kalian bekerja dengan baik. Periksa semua lampu seperti lampu headlamp, lampu sen, lampu mundur, lampu rem, dan lampu rotari, pastikan semua bekerja dengan baik. Jika kalian temukan kondisi lampu yang mati, maka segera lapor ke mekanik atau atasan untuk dilakukan perbaikan pada unit tersebut. Oke, setelah kalian melakukan pemeriksaan pada kondisi mesin, sistem kemudi, lampu, yang selanjutnya harus kalian lakukan pemeriksaan adalah kondisi kaki-kaki mobil kalian. Perhatikan kondisi kaki-kaki pada mobil kalian, terutama di kondisi mobil 4x4. Biasanya komponen yang sangat cepat sekali rusak yaitu kondisi drive shaft mobil kalian. Perhatikan boot drive shaft mobil kalian. Jika komponen ini rusak atau sobek, maka segera laporkan ke mekanik untuk dilakukan pergantian pada komponen tersebut. Jika komponen atau boot shaft ini sobek tidak kita ganti dalam jangka waktu yang lama, maka akan berimbas pada kerusakan komponen yang lain seperti gardan depan atau bahkan shaft depan itu bisa patah. Nah, dan yang terakhir adalah periksa kondisi bagian dalam mobil kalian. Kita harus memastikan juga semua komponen yang ada di dalam mobil kita seperti seatbelt, kondisi AC, kebersihan ruang kabin, dan handrem. Jika semua sudah kita pastikan dalam kondisi aman, kita harus memastikan juga semua panel yang ada di dashboard itu bekerja dengan baik. Pastikan tidak ada indikator warning yang menyala pada saat mobil kita running. Jika semua sudah siap, kita boleh melakukan atau mengoperasikan kendaraan tersebut. Oke teman-teman, demikian tadi video singkat dari saya yaitu tentang bagaimana cara kita merawat mobil tambang. Semoga video-video saya ini bermanfaat buat kalian. Selalu jaga keselamatan dalam bekerja, fokus dan konsentrasi dalam bekerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.